Bang, saya jadi pemulung katanya, jadi gelandangan, penderitaan, dihina, diejek, diolok. 1,5 tahun saya dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dalam penjara saya masih makan enak. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan atas Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin ya, menyerang kepolisian. Wah, luar biasa ya. Pokoknya semuanya diserang membabi buta. Ini mungkin pas ini donasinya pas kencang nih biasanya. Kalau begini nih donasinya kencang, makanya menyerangnya itu luar biasa ya, membabi buta. Entah apa-apa yang dikisahkannya sampai ke hulu hilir, entah apa-apa yang dikisahkannya, entah apa yang diproteskannya, entah apa yang dikabarkannya gitu ya. Entah apa yang dikeluh kesahkannya, curhatnya tak henti-henti gitu ya. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Ya, tidak bisa. Mau Interpol kayak apa? Pak Jenderal nggak bisa. Pak Jenderal datang ke Amerika langsung jadi kopral. Dan ya nggak ada nilainya sama sekali kepolisian Anda. Apapun yang Anda lakukan. Karena hukum di Amerika sudah mapan. Tidak bisa diotak-atik. Tidak bisa dikadal-kadalin. Walaupun Anda bekerja bersama dengan apapun, di sini kebenaran yang berbicara, keadilan yang ditegakkan. Jadi semakin kalian hina saya, maka akan semakin Anda yang kena. Dan tidak ada seorang ulama pun yang akan bisa menjawab pernyataan-pernyataan saya. Maafkan saya jika saya harus berbicara seperti ini. Kenapa gajah di pelupuk mata tidak kelihatan? Kuman di seberang lautan nampak. Saifuddin Ibrahim yang ada di benua lain selalu kalian buru. Sekali lagi polisi, kalau nggak saya hina terus, saya akan tetap menghina polisi Indonesia. Artinya kepolisiannya, saya nggak menghina polisinya. Kepolisian Indonesia berarti tidak bekerja maksimal, tidak bekerja dengan benar, dan tidak bekerja berdasarkan keadilan. Pak Jenderal Ramadan, saya marah dan saya melakukan permintaan supaya menghapuskan 300 ayat itu. Kace kalian hukum 10 tahun. Kalian vonis 10 tahun. Ini adalah penghinaan terhadap hukum yang berlaku. Kalau enggak, saya minta kepada Presiden, turun tangan dong Pak Jokowi, supaya menangkap Saifuddin Ibrahim yang jadi pemicu semua ini. Oleh karena itu, ya saya minta ditangkap. Kalau tidak ditangkap, maka tidak ada polisi, tidak ada yang dihormati di negeri ini. Dan cara kerja polisi tidak benar dalam menangani kasus
penistaan agama. Apa yang diharapkan dari ini semua, saudara-saudara? Saya tidak tahu jawabannya. Hanya ada di dalam tubuh polisi itu sendiri, hanya ada di tengah-tengah mereka. Saya nggak tahu, katanya polisi itu adalah teman keadilan. Ya, silahkan datang ke kantor polisi. Perlu saya bantu nggak? Iya Pak Polisi, ayam saya hilang. Prosesnya bukan ayam yang hilang, tambah lagi kambing yang hilang, karena kita harus kasih ini, kasih itu. Tolong dong, bahwa yang ngambil ayam saya adalah si ini. Enggak pernah terjadi. Lapor hilang sepeda, motor amblas. Lapor hilang motor, mobil kita yang hilang. Apakah begitu hukum ini berlaku? Oh, di Amerika nggak bisa mobil hilang. Seluruh mobil itu nomornya, apanya sudah ketahuan. Makanya orang yang ngambil mobil, ya dipakai untuk lari sebentar lalu ditinggal di jalan. Takut ketangkap. Dan itu pun masih bisa dilacak. Di mobil itu ada bekas sinyal HP orang. Sehingga orang yang membawa lari HP ini dengan HP-nya sekaligus ditangkap. Nah, itulah yang terjadi, saudara-saudara. Di Amerika. Jadi susah sekali untuk berkelit, tidak menangkap penjahat di sini. Saya minta apa reaksi Bareskrim? Ngomong semuanya, ngomong rakyat Indonesia, anggota DPR, kamu dipilih supaya rakyatmu sejahtera. Jangan seperti saya, diburu terus oleh polisi. Karena saya katanya menistakan agama. Oke, saya menista agama. Tapi, halo Pak Polisi, Brigjen Ramadan, Pak Krishna Murti, jago tangkap orang. Tidak bisa Anda lakukan terhadap hukum ini. Kalau saudara-saudara tidak melakukannya dengan kebenaran, maka terus Indonesia tidak akan sejahtera. Malapetaka akan terjadi atas bangsa ini karena para pemimpinnya korup dan pengadilan sudah menjadi bisnis. Untuk menangkap orang seperti saya, itu biayanya besar. Sampai dengan penghakiman saya nanti. Kalau itu pun terjadi. Walaupun polisi kerjasama dengan istri saya untuk menangkap saya, Tuhan beserta saya. Sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara. Apa dosa saya? Apa dosa saya? Apa dosa saya? Kalau memang saya berdosa, apa salah saya? Pak Polisi, tunjukkan. Kalau memang saya salah, tegakkan keadilan. Atau permintaan saya kepada polisi yang menemui saya, tukar kepala. Tetapi selama tidak ditangkap, saya tetap ngoceh. Saya tetap ngomong. Saya tetap berbicara. Saya tetap mengatakan apapun bagi saya untuk bersama-sama menegakkan keadilan bagi Indonesia. Saya berterima kasih sekali atas apa yang Anda lakukan dengan cara tidak adil.
Jadi saya tidak bersalah untuk apapun yang Anda lakukan terhadap saya. Karena saya tidak berbicara sendirian. Dan saya tidak mengolah kata-kata saya sendiri. Tetapi saya menyampaikan firman Tuhan. Saya mengajak orang-orang untuk berbuat baik, akan meninggalkan kejahatannya. Saya sampai mulung di Amerika. Bukan saya menderita. Bukan saya memperlihatkan penderitaan dan kesusahan saya. Tetapi ini adalah pelajaran untuk bangsa Indonesia yang saya tinggalkan. Bahwa memulung itu lebih mulia daripada menjadi koruptor, menjadi pencuri uang negara. Dengar baik-baik Pak Jenderal. Untuk kamu jadi jenderal, banyak hal yang harus dikorbankan, banyak harga yang harus kamu bayar. Dan untuk menjadi jenderal itu harus banyak melakukan semacam ya tipu-tipu, lato-lato. Saya mempertunjukkan saya menjadi gelandangan daripada saya harus minta-minta ataupun orang mengusir saya dari rumahnya dan saya tidak mampu dan harus gelandangan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan saya bawa mobil saya untuk mengangkut barang-barang saya. Itu lebih mulia daripada menghina diri saya. Saya lebih baik jadi pemulung daripada anggota-anggota DPR yang bagi-bagi uang untuk kejahatan yang dia lakukan. Apakah gaji kalian tidak cukup sehingga kalian harus melakukan itu? Harus menipu diri Anda sendiri. Tidak pernah akan saya lakukan, dan saya lebih baik menjadi pemulung. Supaya Anda tahu semua, berita tadi sangat tidak imbang. Saya jadi pemulung katanya, jadi gelandangan, penderitaan, dihina, diejek, diolok. 1,5 tahun saya dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dalam penjara saya masih makan enak. Saya masih bisa melayani. Dan banyak orang yang bertobat dalam penjara. Tetapi untuk saya datang lagi dan menyerahkan diri kepada pemerintah yang menjahati saya lewat kaki tangannya yang bernama polisi, tidak akan saya lakukan. Karena saya sudah tahu persis hukum di Indonesia adalah hukum yang tidak berkeadilan. Polisi jelas sekali sampai hari ini. Berarti saudara, sungguh-sungguh polisi ini adalah polisi yang lato-lato, hanya koplak-kaplek. Polisi yang hanya makan uang untuk nangkap orang, hanya menghabiskan uang negara. Tidak ada gunanya itu polisi. Dan sekaranglah saudara-saudara dihina dan diejek. Kebobrokan polisi dengan kasus Sambo ini sangat memalukan polisi Indonesia. Korps polisi sangat tambah tidak enak. Karena apa yang kalian lakukan selama ini. Tidak ada polisi yang jujur. Bahkan seluruh Indonesia, mulai dari kopral sampai jenderal, tidak ada yang jujur.
Kalau Sambo berani ngomong buka-buka, atasan Sambo pasti kena. Tidak mungkin kamu itu Sambo kalau nggak ngomong, bongkar jaringan itu, jaringan narkoba. Karena ada polisi yang satu penjara dengan saya, satu kamar dengan saya. Dia dapat narkoba itu dari Mabes. Dari Mabes. Lalu dibagi-bagi setiap pintu tol. Sehari dia dapat 80 juta rupiah. 1G 1 juta. Lalu dibagi-bagikan juga teman-temannya di Polres Tangerang. Dia cerita semua kok. Saya tahu persis bagaimana narkoba didapatkan dari Mabes. Dan narkoba itu adalah BB yang disita. Barang bukti BB yang disita. Apa yang bisa kita harapkan ini? Ini info A1. Penjara Tangerang. Ada 5 apotik. Apotik itu tempat menjual narkoba. Jadi penjara Tangerang itu adalah tempat paling aman mengkonsumsi narkoba. Dan juga penjara-penjara lain. Penjara kelas 1 Tangerang juga sama. Penjara Pemuda Tangerang sama. Kanwil. Ini mau ini nih. Mau apa namanya? Sidak. Itu apotek sudah dibersihin. Narkoba disusupin, disembunyikan. Bahkan ada namanya Fuad, pegawai sipir Tangerang kelas 2 Pemuda. Dialah yang membawa masuk narkoba 0,5 kilo tiap minggu. Ketangkap. Tapi saya nggak tahu di sidang atau tidak. Fuad ini ketangkap sama polisi. Apakah begini bangsa Indonesia yang mau kita bangun ke depan? Saya juga tidak bisa menjawab. Abang ini gila atau stres? Karena ini sudah berakar. Susah bongkar polisi. Jenderal Susno 2G saja mau bongkar, dia sendiri yang masuk penjara. Karena begitu kuatnya lembaga polisi ini untuk dibongkar. Permainan-permainan ini rapi dan luar biasa. Ini bukan marah, ini bukan, ini cerita penderitaan. Cerita penderitaan Pak Polisi. Dan saya berterima kasih sekali karena saudara memperhatikan. Saudara sudah, Pak Polisi sudah tahu semua berita-beritanya. Dan apa yang saya omongkan ini. Terima kasih Pak Jenderal. Saudara-saudara, kalau saya balik ke Indonesia, saya yang masuk penjara, kalian yang dapat uang, kalian yang dapat pangkat. Saya tetap pada nasihat-nasihat Roh Kudus. Saudara-saudara bertemu dengan saya selama 3 hari. Nah, demikian tadi kamu sih ini. Yang mana si Udin, curhat melulu ya. Tak ada habis-habis, curhat tak ada henti-henti, curhat tak sampai kapan dia mau curhat. Katanya tidak takut, katanya tidak ada ini tiada itu gitu ya.
katanya tidak juga lari, tapi takut, tapi pulang pun takut, cemana nih ya. Katanya pengabar Injil, katanya penginjil, ya kan, yang katanya dia juga mengaku seorang Paulus modern. Nggak apa-apa sih Udin ini, memang ya namanya badut ini memang bikin tertawa ya. Karena donasi kalau dia tuh kalau donasi kencang ya, nyerangnya getol ya, nyerang Islam, nyerang apa yang dia tidak sukai itu ya, di apa yang dimana bersinggungan dengan dia tuh ya, getol. Tapi kalau pas apa nama donasinya itu mampet, nah itu gantian ya, Kristen sendiri yang diserang sana serang sini, ke hulu ke hilir. Entah apa-apa, orang inilah memang hidupnya itu betul-betul dia tuh sudah apa ya, keblangsak gitu kaum muslimin ya, artinya sudah memang benar-benar sudah tidak ada kebahagiaan di hari tuanya ya. Kalau di masa muda lalu dia mendapati apa perkara yang seperti si Udin alami ini ya, kalau di masa muda seandainya, nah itu masih ada apa ya, artinya ya masih dikata ya namanya jiwa muda gitu ya. Tapi kalau sudah tua seperti ini, apa yang mau dirasa? Kalaupun si Udin ini mati nanti ataupun sekarat nanti mati ya, jadi mayat hidup di tempat tidur yang dimana dia sakit, tidak ada yang merawat ya, di negeri orang lalu lantas tidak ada yang merawat, itu gimana pula rasanya ya. Sementara anak-anaknya ya di Indonesia ada, keluarganya ada, tapi dia terlunta-lunta ya, terlunta-lunta menjadi gembel dan sakit di negeri orang tanpa ada seorang pun yang merawatnya dari pihak keluarganya. Cemana pula lah rasanya. Tidaklah mungkin orang-orang yang ada di Amerika ini akan merawatnya sepenuhnya, itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin, karena apa? Mereka pun mempunyai kesibukan, ya kan? Mempunyai kesibukan masing-masing. Masa ya mau ngurusi si Udin? Tidak mungkin, ya. Pokoknya si Udin ini kalau sempat menjadi mayat hidup di negeri orang sana, ya sudahlah. Dia akan tahu rasa itu. Dia tidak berpikir bahasanya umur dia itu sudah tua, dan ya namanya orang sudah tua itu sudah barang tentu ya, penyakit ini akan silih berganti datang, kan begitu ya. Karena nikmat Allah itu terhadap diri kita ini satu persatu Allah cabut. Yang tadinya gigi kita ya rapi ya, apa akhirnya tanggal satu persatu ya. Terus rambut mulai memutih ya, wajah mulai mengkeriput. Tidak ada terus badan yang dahulunya kekar lama-lama mengendor, kan begitu. Perut semakin buncit yang dimana perut itu sumber dari segala penyakit. Nah itulah dia tidak berpikir ke sana. Ya, semoga saja si Udin ini lekas menyadari apa yang dia buat itu ya, atau bahkan mungkin Allah berikan penyakit sekalian ya, karena memang dia sudah terkena penyakit di dalam hatinya, maka Allah pun tambahkan sekalian penyakitnya itu ya, penyakit di dalam hatinya itu. Baik kaum muslimin, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب